Dalam video kali ini kita akan membahas cara melakukan pencatatan fixed asset di Accurate Online. Ada 3 hal yang akan kita bahas dalam video kali ini. Yang pertama, cara penginputan fixed asset yang dimiliki sebelum menggunakan Accurate Online. Yang kedua, cara mencatat pembelian fixed asset baru yang dibeli secara tunai. Yang ketiga, cara mencatat pembelian fixed asset baru yang dibeli secara kredit. Khusus untuk penginputan fixed asset lama yang sudah dimiliki harus dilakukan pada saat pembuatan database awal. Karena jika dilakukan di pertengahan penggunaan Accurate Online, maka akan mempengaruhi laporan keuangan yang sudah dibuat, khususnya laporan laba rugi dan laporan neraca. Yuk langsung saja kita ke tutorialnya. Seperti biasa, kita login ke Accurate Online terlebih dahulu. Lalu kita klik masuk. Lalu kita pilih databasenya, misalkan PT Surya Makmur Abadi. Sebelum melakukan pencatatan fixed asetnya, kita harus membuat kategori asetnya terlebih dahulu. Kita ke modul aset tetap, kemudian kategori aset. Nah, di sini teman-teman bisa isi untuk kategori asetnya. Misalkan di sini saya isi kendaraan, perlengkapan kantor, gedung, dan tanah. Nah, setelah kita sudah isi untuk kategori asetnya, selanjutnya kita bisa ke list hijau yang ini. Nah, di sini sudah ada gedung, peralatan kantor, tanah, dan kendaraan. Sekarang kita klik pengaturan, kemudian preferensi. Pada database ini, kita bisa lihat tanggal mulai data 31 Desember 2025. Jadi semua aset yang dimiliki sebelum tanggal ini akan dianggap sebagai saldo awal fixed asset. Lalu kita klik simpan. Oke, sekarang kita coba input untuk aset yang sudah kita miliki sejak lama, bahkan sebelum kita menggunakan Accurate Online. Kita ke aset tetap yang ini, kemudian aset tetap. Untuk nama misalkan saya isi Toyota Rush. Untuk tanggal beli dan tanggal pakai kita samakan saja. Tanggal 25 Oktober 2025 sebelum tanggal mulai data di Accurate Online. Selanjutnya kita bisa isi untuk akun-akunnya. Untuk akun aset kita pilih kendaraan, akun akumulasi penyusutan kita isi akun akumulasi penyusutan kendaraan. Akun beban penyusutan kita pilih beban penyusutan kendaraan. Lalu untuk kuantitas teman-teman bisa sesuaikan saja. Di sini saya isikan 1 saja. Lalu umur aset saya isi 4 tahun. Kemudian jika ada nilai sisanya, silakan teman-teman bisa isi di sini. Kemudian kita ke info lainnya, kita isikan untuk kategori asetnya. Kita pilih kendaraan. Kemudian untuk lokasi awal aset kita pilih kantor pusat. Lalu jika ada pajaknya, teman-teman silakan checklist di sini. Kategori pajaknya kita cari atau pilih yang golongan 1 garis lurus. Selanjutnya kita ke bagian akun pengeluaran. Nah, untuk akun pengeluaran ini kita pilih ekuitas saldo awal. Di sini kita bisa isi untuk jumlahnya, misalkan untuk jumlahnya harus diisi dengan harga beli, bukan diisi dengan nilai buku saat ini. Lalu kita klik lanjut. Lalu kalau sudah kita bisa klik simpan. Oke, kita bisa tutup dulu untuk tab ini. Oke, selanjutnya kita bisa isikan untuk aset yang kedua. Kita ke modul aset tetap, kemudian aset tetap. Untuk namanya misalkan laptop Asus. Untuk tanggal beli dan tanggal pakainya kita juga samakan saja. Untuk tanggal beli dan tanggal pakai tanggal 22 Oktober 2025. Untuk akun-akunnya kita juga sesuaikan. Untuk akun aset kita pilih yang peralatan, kemudian akumulasi penyusutan kita cari atau pilih yang akumulasi penyusutan peralatan. Kemudian akun beban penyusutan peralatan. Lalu untuk kuantitasnya teman-teman bisa sesuaikan. Di sini saya isi 1. Untuk umur asetnya misalkan 4 tahun. Kemudian kita ke bagian info lainnya. Lalu untuk kategori aset kita pilih yang peralatan kantor. Kemudian jika ada pajak silakan bisa checklist. Lalu kita pilih yang golongan 1 garis lurus. Selanjutnya kita ke bagian akun pengeluaran. Kita cari kembali ekuitas saldo awal. Nah, di sini kita tulis untuk jumlahnya. Misalkan 8 juta. Oke, kita klik lanjut, kemudian kita klik simpan. Setelah semua aset yang dibeli sebelum menggunakan Accurate Online sudah berhasil diinput, kita wajib melakukan proses akhir bulan pada tanggal saldo awal dan pada bulan-bulan selanjutnya.
Tujuannya untuk menyusutkan aset tetap yang sudah diinput tadi. Berhubung karena sekarang sudah bulan Juli, maka selanjutnya kita akan melakukan periode end dari bulan Desember 2025 sampai dengan tanggal 30 Juni 2026. Kita ke modul perusahaan, kemudian ke proses akhir bulan. Untuk bulan kita pilih Desember tahun 2025, kemudian kita simpan. Kemudian kita pilih lagi bulan Januari 2026, lalu klik simpan. Kemudian bulan Februari 2026, lalu bulan Maret 2026, kita klik simpan. Kemudian bulan April 2026, lalu bulan Mei 2026, kemudian bulan Juni 2026, lalu kita klik simpan. Kemudian kita coba lihat ke list hijau. Nah, di sini kita sudah melakukan periode end dari tanggal 31 Desember 2025 sampai dengan 30 Juni 2026. Sekarang kita coba klik proses akhir bulan pada saldo awal. Setelah itu kita klik titik hijau yang ini, lain-lain, kemudian klik jurnal penyusutan. Berhubung semua aset yang dicatat tadi adalah dibeli sebelum pembukuan dengan akurat, maka pada tanggal saldo awal 31 Desember 2025, jurnalnya adalah ekuitas saldo awal pada akumulasi bulan-bulan sebelumnya. Lalu kita juga tutup yang ini. Kemudian kita kembali ke list hijau. Kemudian kita bandingkan. Saya coba klik yang ini. Kemudian kita lihat rincian jurnalnya. Di lain-lain, kemudian jurnal penyusutan. Untuk jurnal pada tanggal 30 Juni 2026, ada beban penyusutan dengan nominal sekian, kemudian ada akumulasi penyusutan peralatan dengan nominal sekian, kemudian ada beban penyusutan kendaraan dengan nominal sekian, lalu ada akumulasi penyusutan kendaraan dengan nominal sekian. Kemudian kita klik tutup, lalu kita tutup tab yang ini. Kemudian kita coba input pembelian fix aset yang baru yang dibeli secara tunai. Pastikan teman-teman sudah membuat nama vendornya. Jika belum, kita coba tambahkan nama vendornya terlebih dahulu. Kita ke modul pembelian, kemudian kita ke pemasok. Nah, untuk nama vendor silakan teman-teman bisa isi di sini. Misalkan PT Selaras Komputer Indonesia. Untuk kategori misalkan kategori umum. Untuk alamat vendor silakan teman-teman juga bisa isikan. Ini misalkan. Kemudian kita bisa klik simpan. Lalu kita bisa lihat di list hijau yang ini. Nah, di sini sudah ada untuk vendor atau pemasoknya PT Selaras Komputer Indonesia. Untuk input pembelian asetnya, kita ke modul pembelian, lalu pilih yang faktur pembelian. Nah, di sini untuk pemasoknya teman-teman bisa isikan PT Selaras Komputer Indonesia. Untuk tanggal silakan teman-teman bisa sesuaikan saja. Nah, di sini kita klik yang pembelian aset. Kita klik. Pembelian aset memerlukan barang dan akun peralatan pembelian. Accurate akan membuatkan barang dan akun perkiraan pembelian aset. Lanjutkan. Kita klik ya. Nah, setelah itu teman-teman bisa tulis untuk nama asetnya. Misalkan laptop Lenovo. Kuantitas 1. Untuk harganya misalkan 10 juta rupiah. Nah, jika ada pajak atau PPN-nya, silakan teman-teman bisa checklist di sini. Dan juga bisa sesuaikan untuk nilai PPN-nya. Oke, kalau sudah kita klik lanjut. Kemudian kita ke bagian info lainnya. Nah, di sini untuk nomor faktur silakan teman-teman bisa isikan. Ini misalkan. Lalu kita klik simpan. Berhubung aset ini dibeli secara tunai, selanjutnya kita ke bagian pembayaran pembelian. Kita ke modul pembelian, kemudian pembayaran pembelian. Di sini untuk pembayaran kita pilih pemasoknya. Tadi PT Selaras Komputer Indonesia. Lalu kita pilih untuk bank yang kita pakai untuk membayar. Misalkan Bank BCA. Kemudian kita klik ambil. Nah, kita pilih untuk nomor invoice yang ini. Kemudian kita klik lanjut. Kemudian kita klik lanjut. Dan jangan lupa klik hitung nilai pembayarannya. Lalu setelah itu kita bisa klik simpan. Kemudian saya tutup untuk tab yang ini. Setelah teman-teman sudah input di faktur pembelian, sekarang kita ke modul aset tetap. Kemudian kita pilih aset tetap yang ini. Kemudian kita klik list hijau. Nah, di sini ada laptop Lenovo. Untuk laptop Lenovo ini masih berbentuk draft. Kita klik. Nah, di sini teman-teman perlu edit dan sesuaikan untuk akun-akunnya. Untuk metode penyusutan, ini saya pilih
yang metode garis lurus. Lalu untuk akun asetnya, kita pilih peralatan, akun akumulasi penyusutan, kita pilih yang akun akumulasi penyusutan peralatan. Kemudian akun beban penyusutan, kita pilih beban penyusutan peralatan. Untuk kuantitas silakan teman-teman bisa sesuaikan saja. Ini saya isikan 1. Kemudian nomor aset saya isikan 4 akun. Selanjutnya sekarang kita ke bagian info lainnya. Nah, di sini untuk kategori aset kita isikan peralatan kantor. Lalu jika ada pajaknya silakan teman-teman bisa checklist. Kemudian untuk kategori pajaknya silakan isikan golongan 1 garis lurus. Sekarang kita ke bagian akun pengeluaran. Nah, karena ini pembelian aset setelah menggunakan Accurate, jadi di sini ada keterangan pembelian aset akun yang dibuatkan secara otomatis. Lalu di sini ada tanggal pembeliannya dan jumlah harganya. Setelah itu kita bisa klik simpan. Kemudian kita klik kembali list hijau yang ini. Nah, di sini untuk laptop Lenovo yang sebelumnya masih draft, sekarang sudah berubah menjadi checklist. Oke, selanjutnya kita akan input pembelian aset secara kredit. Kita klik buku besar, lalu kita pilih akun perkiraan. Nah, di sini pertama-tama kita buat dulu satu akun dengan tipe liabilitas jangka panjang. Kemudian kita checklist akun. Kemudian kita pilih yang hutang jangka panjang. Untuk namanya misalkan hutang leasing. Lalu kita klik simpan. Sekarang kita coba lihat di list hijau. Kemudian kita cari. Nah, di sini untuk hutang leasing udah ada. Untuk saldonya di sini masih 0. Sekarang kita coba cari bunga. Nah, di sini sudah ada beban bunga pinjaman. Jika teman-teman belum ada beban bunga pinjaman, silakan teman-teman bisa buat. Caranya silakan klik tambah di sini. Untuk tipe akun kita pilih beban lainnya. Untuk subakun kita pilih beban di luar usaha. Lalu untuk namanya di sini beban bunga pinjaman. Ini kita coba tulis. Nah, seperti ini jika di teman-teman belum ada. Karena di akun saya sudah ada, jadi saya tidak perlu buat lagi. Kita tutup untuk data barunya. Kemudian ini saya klik ya. Sekarang kita coba input dulu untuk DP atas pembelian asetnya. Sebelum itu kita coba buat untuk pemasoknya. Kita ke modul pembelian, kemudian pemasok. Misalkan Herman Motor Jaya. Jika teman-teman tidak memerlukan nomor invoice, silakan teman-teman ke lain. Kemudian ini untuk nomor faktur, centangnya dihilangkan. Lalu kita klik simpan. Nah, sekarang kita ke modul pembelian lagi. Kemudian kita input untuk DP-nya di uang muka pembelian. Kemudian kita isi untuk pemasok yang tadi kita sudah buat, Herman Motor Jaya. Kemudian untuk uang muka bisa diisikan di sini. Misalkan untuk uang mukanya 10 juta. Lalu kita checklist kena pajak. Kemudian kita pilih untuk PPN, pajak pertambahan nilai. Setelah itu kita klik proses ke pembayaran. Untuk bank kita bayarkan melalui bank apa, misalkan bank BCA. Kemudian kita klik hitung nilai pembayaran yang ini. Nah, setelah itu kita bisa klik simpan. Nah, setelah itu teman-teman bisa input pembelian aset secara kredit melalui modul pembelian. Lalu pilih yang faktur pembelian. Nah, di sini teman-teman silakan pilih untuk pemasoknya. Tadi Herman Motor Jaya. Untuk tanggal pembelian silahkan teman-teman bisa sesuaikan. Kemudian di sini kita klik ambil. Kita pilih uang muka yang sudah kita input tadi. Nah, ini dia sudah muncul. Lalu kita klik lanjut. Nah, setelah itu teman-teman bisa pilih pembelian aset yang ini. Nah, untuk nama asetnya silakan teman-teman bisa isikan. Untuk nama asetnya misalkan Vario 250. Untuk kuantitasnya 1. Untuk harganya misalkan 35 juta. Setelah itu kita klik lanjut. Setelah kita hitung-hitung, ternyata ada bunga pinjaman sebesar 11.200.000. Untuk biaya pinjamannya kita input di biaya lainnya. Kita pilih biaya lainnya yang ini. Selanjutnya kita cari akunnya. Beban bunga pinjaman. Kita klik. Nah, kita isikan jumlahnya 11.200.000.
lalu kita klik lanjut. Kemudian kita bisa langsung proses ke pembayaran. Nah, kita cari untuk bank yang akan kita gunakan untuk pembayaran, Bank BCA, dan kita klik hitung nilai pembayarannya. Berhubung pembayaran cicilan akan dilakukan ke leasing dan bukan dibayarkan ke Herman Motor Jaya, maka kita klik yang terutang ini. Kemudian kita ke informasi diskon. Nah, di sini untuk akunnya kita isi hutang leasing. Lalu kita tulis untuk nilai terhutangnya Rp40.050.000. Lalu kita klik lanjut. Lalu kita ke bagian buku besar, kemudian akun perkiraan. Lalu kita cari hutang leasingnya. Kemudian kita klik hitung nilai pembayaran. Kemudian kita klik simpan. Kemudian kita ke modul buku besar, lalu kita ke akun perkiraan. Lalu kita cari hutang leasingnya. Nah, di sini untuk hutang leasingnya sudah terisi sebesar Rp40.050.000. Karena hutang leasing ini akan dibayarkan cicilan per bulan, maka harus dibagi namanya cicilan. Misalkan saya akan buat sebanyak 60 bulan. Maka Rp40.050.000 dibagi 60 menjadi Rp667.500 per bulan. Pada pembayaran cicilan pertama, kita bisa input di kas dan bank. Lalu pilih pembayaran. Kita pilih bank yang akan kita gunakan, misalkan BCA. Kemudian untuk akunnya kita cari yang hutang leasing. Untuk nilainya kita isikan sebesar Rp667.500. Lalu kita ke bagian info lainnya. Untuk catatan misalnya, lalu kita klik lanjut. Kemudian kita klik list yang ini. Kita pilih transaksi yang tadi. Kemudian kita ke bagian yang titik 3 ini, lain-lain. Kemudian kita pilih transaksi berulang. Untuk nama misalkan pembayaran cicilan motor. Untuk kategori misalkan pembayaran leasing. Kita klik simpan. Untuk periode kita pilih yang bulanan. Yang ini kita isikan 60. Lalu kita klik lanjut. Setelah itu kita klik OK. Pada pembayaran cicilan yang kedua dan seterusnya, kita cukup klik perusahaan. Kemudian kita pilih yang transaksi berulang. Nah, di sini sudah ada pembayaran leasing. Kemudian untuk namanya ada pembayaran cicilan motor. Nah, selanjutnya kita klik saja. Di sini sudah kelihatan untuk tanggal pembayarannya. Sudah ada pembayaran pada tanggal 30 Juli 2026. Kemudian kita coba pilih untuk pembayaran yang kedua, yang ini. Lalu kita klik jalankan. Nah, maka otomatis akan ke proses pembayaran. Lalu kita klik simpan. Sekarang kita coba kembali ke yang transaksi berulang. Ini kita coba klik refresh atau perbarui. Nah, di sini untuk pembayaran yang kedua sudah berhasil. Sekarang kita coba lihat untuk laporan neracanya. Kita ke modul laporan, kemudian daftar laporan. Kita ke laporan keuangan, kemudian kita ke yang neraca standar. Lalu kita klik tampilkan. Kita coba scroll ke bawah. Nah, di sini untuk aset tetapnya ada kendaraan sebesar 400 juta dan ada peralatan sebesar 18 juta. Nah, di sini juga sudah ada laporan akumulasi penyusutannya. Ada akumulasi penyusutan kendaraan sebesar sekian. Kemudian ada juga akumulasi penyusutan peralatan sebesar sekian. Lalu kita coba scroll ke bawah lagi. Lalu di sini juga sudah ada hutang leasing per tanggal 30 Juli 2026 sebesar sekian. Kita coba rubah untuk periodenya. Di sini di parameter kita coba rubah ke 31 Agustus 2026. Lalu kita klik tampilkan. Sekarang kita coba lihat kembali untuk hutang leasingnya. Nah, di sini untuk hutang leasing per tanggal 31 Agustus 2026 sebesar sekian. Jika teman-teman ingin menggunakan Accurate Online resmi dengan sales yang fast respon dan promo yang menarik, silakan hubungi nomor telepon yang ada di deskripsi video ini ya. Terima kasih karena telah menonton video ini dari awal sampai akhir, dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya.